Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Dina Mariana dalam mata pelajaran prakarya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi bab 2, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk lebih jelasnya silakan simak baik-baik penjelasan berikut. Adapun tujuan pembelajarannya adalah memahami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ini adalah data konsep. Pada bab ini, kita akan mempelajari mengenai sejarah TIK, kemudian media penghantar komunikasi, dan peralatan serta bahan untuk pembuatan TIK. Perkembangan teknologi memang bukanlah menjadi satu hal yang baru di era modern seperti sekarang ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap tahun teknologi tanpa disadari terus bertambah dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Bahkan, perkembangan teknologi ini rupanya sudah terjadi sejak berabad-abad silam. Salah satunya adalah perangkat komputer yang sudah ada sejak masa Perang Dunia II dan terus mengalami perkembangan hingga modern sekarang ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat menunjukkan bahwa industri teknologi informasi dan komunikasi dunia sekarang sudah benar-benar ke arah mobilitas yang sudah sangat kompleks, menembus batasan ruang dan waktu. Oleh karena itu, kita perlu memahami akan keberadaan berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat dipergunakan untuk membangun potensi diri kita masing-masing. Informasi merupakan kumpulan data yang saling terkait yang telah diproses secara kompleks. Dengan kata lain, informasi ini merupakan hasil dari sebuah data yang telah diproses. Data-data yang tercatat dan saling terkait dikumpulkan, kemudian diolah melalui proses sehingga menghasilkan informasi yang tepat dan akurat. Nah, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik berupa lisan atau tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah pengganti ataupun pendukung dari komunikasi verbal. Contohnya adalah gerakan badan yang menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, atau mengangkat bahu. Perkembangan teknologi komunikasi ini mengikuti sejarah yang panjang, sehingga kita mengenal teknologi komunikasi tradisional yang bercirikan langsung dan menggunakan simbol-simbol yang disepakati secara lokal, dan modern yang bercirikan tidak langsung, serta memiliki jangkauan luas bahkan global. TIK tradisional atau teknologi informasi dan komunikasi tradisional. Jadi perangkat jenis ini masih digunakan karena dapat dilakukan oleh siapa saja. Harganya pun cukup murah dan pembuatannya pun mudah. Media komunikasi tradisional yang umum kita kenali diantaranya ada wayang, kemudian kentongan, dan burung merpati. Kemudian, teknologi informasi dan komunikasi modern ini mengalami banyak perkembangan sejak zaman manusia purba yang pada akhirnya sampai pada masa era komunikasi modern seperti yang marak digunakan masyarakat, yakni komunikasi interaktif. Jadi, definisi komunikasi interaktif ini adalah penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan melalui media tertentu, serta penerima pesan mampu memberikan umpan balik secara langsung. Nah, dengan umpan balik ini yang diberikan secara langsung, maka akan terjadi interaksi antara pemberi dan penerima pesan. Kemudian, media penghantar komunikasi. Media penghantar komunikasi adalah seperangkat alat
media atau bahan yang memungkinkan terjadinya komunikasi. Ada dua jenisnya, yakni media komunikasi masa kuno dan media komunikasi modern. Yang pertama, kita akan mempelajari media komunikasi masa kuno. Contohnya, ada lonceng. Lonceng ini berfungsi sebagai alat komunikasi berupa instruksi atau pesan penting di sekolah atau di rumah ibadah. Kemudian yang kedua, ada daun lontar. Daun lontar ini berfungsi sebagai media atau sarana dalam menulis surat atau pesan kepada orang lain sebelum mengenal adanya kertas. Kemudian yang ketiga ada trompet. Trompet ini berfungsi sebagai media penyampai informasi kepada masyarakat jika ada pesan penting. Dan yang keempat, ada prasasti yang berfungsi sebagai penanda peristiwa di suatu tempat atau lokasi tertentu pada zaman dahulu dengan bahan batu untuk pembuatannya. Dan yang terakhir ada gong. Gong ini berfungsi sebagai media penanda dalam suatu acara. Selanjutnya, media komunikasi modern. Ada 5 contoh. Yang pertama, telepon dan handphone ini merupakan alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan atau berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang berjarak jauh. Bahkan, sekarang ini HP ini seolah telah menjadi kebutuhan primer masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga ada koran. Jadi koran ini merupakan suatu penerbitan informasi atau berita yang dicetak pada kertas. Kemudian yang keempat, ada televisi. Jadi televisi ini merupakan sebuah alat atau sarana komunikasi berupa sebuah alat penangkap siaran bergambar yang sangat populer. Bahkan hampir sebagian rumah tangga di dunia ini mempunyai sebuah televisi. Dan yang terakhir ada LCD proyektor. LCD proyektor ini adalah alat penyampai informasi dengan cara menampilkan informasi tersebut dalam sebuah presentasi di layar yang besar. Kemudian, peralatan dan bahan untuk pembuatan teknologi informasi dan komunikasi. Tidaklah sama antara jenis alat komunikasi yang satu dengan yang lainnya. Berikut peralatan untuk membuat produk rekayasa penghasil bunyi. Yang pertama menggunakan bor. Jadi bor ini digunakan untuk membuat lubang pada chassis atau PCB atau printed circuit board. Kemudian yang kedua ada gergaji. Jadi gergaji ini digunakan untuk memotong sesuatu. Kemudian yang ketiga ada tang. Tang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan dibuka dengan cara diputarkan bagiannya. Kemudian yang keempat, menggunakan palu. Palu digunakan untuk memberikan tumbukan kepada benda. Kemudian yang kelima, menggunakan gunting seng. Gunting seng untuk memotong benda kerja atau logam tipis yang berupa plat, seng, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, menggunakan ketam. Ini pada proses pengerjaan kayu. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, menggunakan obeng. Jadi obeng digunakan untuk melepas pengikat seperti skrup atau baut dari komponen-komponen kendaraan seperti lampu, kepala, atau pelindung radiator. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.